Nah, kalau kalian masih berpikir rumah yang paling angker itu rumah sakit, salah satunya ya, kalian keliru. Jadi cerita yang aku menceritakan ini berdasarkan kisah nyata yang dialami oleh rekan aku sendiri ya, dan ini nyaris mau membunuh ya wallahu alam ya seluruh keluarganya. Jadi emang kejadiannya itu di 2019 tahun lalu ya, 2019 itu emang rekan aku itu sama satu keluarga itu pindah ke Semarang. Nah di satu ke Semarang ini keluarganya emang melihat kan emang sesuai dengan budgeting lah ya, budgeting, dan emang lagi ngumpulin juga kayak gitu ya, dan nemulah salah satu rumah yang emang kelihatannya itu kayak aman, tentram, damai, dan emang si sirkulasi dan pencahayaannya bagus lah ya, jadilah lah ya, diambil dulu ya 3 bulan karena emang sistemnya itu masih ngontrak, tapi satu rumah gitu, ngontraknya satu rumah, dan emang worth it lah ya dilihatnya itu. Nah emang pas di hari-hari pertama itu kayak agak aneh aja sih. Jadi emang sih ada satu lorong, jadi si lorong dalam satu rumah itu kan tembus ya, kamar-kamar, lorong, dan emang ke dapur. Nah di lorong itu si adiknya teman aku itu suka cerita gitu kalau kalau misalkan ke lorong ini kadang suka aneh, padahal si AC-nya itu emang masuk akal ya, make sense, si AC-nya itu nggak tembus ke lorong itu, tapi ke lorong itu kayak lembab, dingin banget. Bayangin kalau misalkan malam-malam itu ya, kayak bener-bener auranya teh kayak dapet banget feeling cekamnya. Cuman karena emang mungkin si ayahnya juga bilang mungkin ini proses adaptasi aja gitu ya, karena emang kita perpindahan dari Bandung ke Semarang gitu, mungkin kecapean juga. Cuman dengan berjalannya waktu kayak seluruh keluarga pun kayak merasakan. Jadi kalau misalkan lewat lorong di rumah itu teh, padahal jaraknya itu nggak terlalu jauh, tapi kayak kayak ada yang ngikutin. Kalian nyadar nggak sih kalau misalkan kita diikutin dari belakang itu kayak gimana gitu ya, kan agak ngerasa ya. Nah ini yang dialami oleh seluruh keluarga itu gitu. Di minggu kedua yang anehnya itu si mamahnya teman aku itu kadang ngerasa kayak ada piring-piring yang digeser-geser kayak gitu. Oh mungkin positif thinkingnya itu ya kucing gitu ya, kucing atau apa. Cuman kayak terus berulang gitu kejadian itu ya. Ditambah lagi pas pagi-paginya dong temen-temen udah masuk akal, si letak posisi piring itu kayak rubah-rubah, jadi kayak ada yang ngambil terus dibiarkan letak kayak gitu teman-teman. Nah karena emang agak curiga gitu ya, si ayahnya teman aku teh akhirnya memutuskan untuk ngebuat kunci ganda lah ya, takutnya kan ada maling yang lewat ke luarnya gitu ya, ke belakang maksudnya teh, ke belakangnya gitu ya, kan emang di dapurnya itu kan ada pintu menuju ke luarnya kayak gitu ya. Nah udah gitu ya berjalan. Nah di minggu ketiga dong makin aneh lagi di minggu ketiga, karena merasa ada yang gak beres gitu ya, akhirnya kan si ayahnya itu memutuskan ya udahlah pasang CCTV gitu ya, pasang CCTV karena emang gangguannya itu berasa terus gitu, jadi kan kayak gitu ya gangguannya itu. Nah pas dipasang CCTV itu dia lihat ya, hari pertama nggak ada, hari kedua nggak ada, pas di hari ketiga dong teman-teman. Jadi si CCTV rumah itu nangkap gitu ya, sebelum di paginya itu si CCTV-nya itu kayak nggak berfungsi. Anehnya itu teman-teman, jadi kan CCTV-nya baru ya, tapi mungkin begaransi atau apa ditukar gitu ya. Cuman anehnya itu CCTV-nya itu pagi-paginya itu udah rusak teman-teman. Dan emang di hasil rekapan CCTV itu, rekamannya itu kelihatan bahwa emang ada sosok yang ngelebat teman-teman, hitam tinggi banget menjulang kayak gitu, jadi kayak sekelas kayak gitu teman, bener-bener ini yang gak masuk akal. Itu di bukan bulan keempat sih, ke minggu keempatnya ya, karena emang hampir 1 bulan. Tiba-tiba si adiknya itu benar-benar kayak malam-malam, tepatnya 1:30 itu kayak menjerit histeris, tangis. Semua kan lari ya, termasuk ke kamarnya, termasuk si teman aku ini ya yang cowok lari. Tanya kenapa pas adiknya itu emang udah posisinya itu di bawah, dan emang nggak di kasur, sambil nunjuk-nunjuk gitu. Itu di sana ada yang masuk, terus yang bikin kagetnya teh nunjuk-nunjuk ke kasur. Tapi pas si mamahnya, bapaknya sama teman aku itu gak ngelihat apapun di kasur itu teman-teman. Dan yang anehnya lagi, si jendela dari kamarnya adiknya teman aku itu kayak ngebuka, kayak gak masuk akal, soalnya kan itu dikunci dari dalam kan, gak mungkin kalau yang di luar bisa ngebuka kayak gitu. Sambil tunjuk-tunjuk di sini, merasa ada yang gak beres dan takut gangguannya itu semakin menjadi-jadi, karena kan emang di pekan pertama aja kayak kareung gitu ya untuk di lorong itu ya. Di pekan keduanya itu kayak ada suara pintu kayak gitu ya, dan yang di pekan keempatnya si adiknya teman aku kayak ngeliat sosok, bukan ngeliat lagi karena emang udah fix ngeliat sosok bayangan sambil nunduk-nunduk di kamar. Katanya itu bayangannya itu tinggi banget, sama rambutnya itu ngawih
Jadi wig itu kalau bahasa Indonesia teh rambutnya itu benar-benar panjang nutupin nah gitu teman-teman. Akhirnya memutuskan untuk, karena emang kontraknya 3 bulan, akhirnya memutuskan untuk pas paginya berkemas lah dan untuk nyari kontrakan-kontrakan selanjutnya, dan sementara waktu tinggal di rumah neneknya. Dan emang alasan keluarnya pun ke pemilik kontrakannya, ya udah nggak apa-apa ya, yang 2 bulan itu untung baik banget ya si pemilik kontrakannya, dikasihkan lah, jadi yang bayarnya ya udah yang 1 bulannya aja. Dan emang si pemilik kontrakannya pun baru ngomong teman-teman bahwa emang banyak yang nggak betah untuk kontrak di rumah itu teman-teman. Ngeri banget teman-teman. Gimana menurut teman-teman untuk cerita serem kali ini? Di rate ya, karena emang kisah nyata ini berdasarkan kisah nyata. Menurut teman-teman ini real atau emang halusinasi belaka? Coba tulis di kolom komentar ya. Dan FYI, sampai hari ini punya teman-teman ya, kalau melewat daerah itu kadang-kadang kalau malam-malam yang ngeronda atau apa, kayak ngelihat sosok bayangan gitu di dalam rumah itu, kayak seakan-akan nunggu penghuni baru gitu teman-teman. Oke, sampai di sini dulu aja. Bagi teman-teman yang punya cerita serem, boleh tulis di kolom komentar atau DM Instagram aku. Nanti pasti aku bacain sini video di cerita serem berikutnya. Serem enggak tuh. Bye bye.